Marissa Haque, artis kadaluarsa, politikus tidak laku, doyannya berita hoaks. Saya heran terhadap pendukung Anies Sandiaga. Pihak mereka sudah jelas-jelas memenangkan Pilkada DKI. Namun kebiasaan mereka membuat dan menyebarkan berita palsu sama sekali tidak mereda. Apapun berita positif tentang Ahok selalu diusahakan agar bisa dipalsukan kemudian disebar ke media sosial. Nurani seakan tidak ada artinya bagi mereka. Berita palsu dianggap halal selama tujuannya untuk menghancurkan reputasi Ahok. Kejujuran itu urusan belakangan. Bahkan seorang mantan artis, si Marissa Haque yang sekarang sudah tidak laku, kadaluarsa, dan gagal dalam Pilkada Banten, benar-benar membenci seorang Ahok yang fenomenal di mata rakyat Jakarta dan seluruh Indonesia sampai-sampai dia tidak sungkan-sungkan menyebarkan berita palsu mengenai karangan bunga yang selama beberapa hari ini mengalir terus-menerus kepada Ahok. Maaf, saya tidak menambahkan gelar hajah maupun doktor karena orang ini sebenarnya tidak layak mendapat gelar ini, baik dari segi iman maupun nalar. Bagaimana seseorang yang sudah naik haji dan punya pendidikan tinggi malah ikut berperan serta dalam menyebarkan berita palsu? Tidak ada unsur cek dan recek. Padahal bagi seseorang yang mendapat pendidikan tinggi, unsur cek dan recek itu adalah mutlak sebelum diyakini kebenarannya. Selain itu, keimanannya juga sangat diragukan jika bicaranya penuh dengan kepalsuan. Bahkan ikut berperan serta menyebarkan sebuah kepalsuan yang dalam agama apapun adalah dosa. Dalam akun Twitternya, Marissa Haque berharap pendukung Ahok bisa move on. Saya bingung, yang tidak bisa move on itu sebenarnya siapa? Walaupun Ahok yang kita dukung kalah dalam Pilkada DKI, kita sebagai pendukung Ahok tidak bertindak anarki. Pendukung Ahok tidak melakukan intimidasi kepada masyarakat. Pendukung Ahok hanyalah sebatas mengirimkan karangan bunga sebagai penghargaan kepada Ahok. Itu saja, tidak lebih, tidak kurang. Dalam jumlah 4.000 karangan bunga yang seharusnya bisa masuk rekor MURI. Saya benar-benar mempertanyakan kualitas otak seorang Marissa Haque. Apa dia tidak pernah pesan karangan bunga di toko floris? Semua orang yang pesan karangan bunga di toko floris pasti tahu bahwa toko floris akan meminta pembayaran penuh di depan, entah secara tunai maupun transfer. Jadi tidak mungkin toko floris mau mengirimkan karangan bunga jika belum dibayar lunas. Apalagi kalau sampai menyentuh angka 1,3 miliar. Jika ada yang percaya berarti benar-benar bodoh. Itu dari sisi nalarnya, sekarang lihat dari segi judulnya. Sebagai portal berita resmi yang profesional, judul sepanjang itu sangatlah tidak masuk akal. Dalam penulisan artikel yang baik dan benar, judul harus dibuat sesingkat mungkin namun jelas. Tapi dalam hal ini malah judul pun berisi beritanya. Ini saja sudah menunjukkan ada yang aneh dan tidak mungkin dilakukan oleh portal berita seprofesional CNN Indonesia. Saran saya sih, CNN Indonesia sebaiknya menuntut Marissa Haque karena ikut menyebarkan berita palsu dengan mencatut nama CNN Indonesia. Dan tidak butuh lama, Lucky Floris membantah berita palsu yang jadi viral karena Marissa Haque tersebut melalui akun Instagram resminya. Teks all dukungannya. Berita ada sisi positif ada sisi negatif, support-nya sampai toko kita jadi viral. Si perjelas semua karangan ini sudah terbayarkan lunas dari pemesannya masing-masing dari daerah-daerah dan bahkan sampai dari luar negeri. Semua e-order ke kami perorangan.
Sekali lagi, bahkan sampai orang tua pun datang ke tempat kami. Salam hormat, Indonesia. Bersatu, Indonesia damai, @Lucky Floris. Dengan adanya klarifikasi resmi dari Lucky Floris, berarti sudah secara sah dan meyakinkan bahwa berita itu adalah berita palsu dan Marissa Haque ikut berperan serta menyebarkan berita palsu dan bisa dituntut dengan menggunakan UU ITE. Dilihat dari tindakan seorang Marissa Haque, saya benar-benar bingung. Yang menang itu Anies Sandi, tapi kenapa pendukungnya yang malah baperan? Menyuruh pendukung Ahok move on. Tapi mereka sebagai pihak pemenang Pilkada DKI malah yang terus-menerus tidak bisa move on. Saya sedikit curiga apakah karena mereka sadar kalau Anies Sandi hanya berhasil mendapat jabatan nomor 1 di DKI, tetapi hati rakyat Jakarta telah direbut oleh Ahok Jarot.